Baik, terima kasih atas kesempatan yang telah diberikan kepada kami. Kami dari kelompok 7 akan mempresentasikan materi kami yang berjudul Perumusan Strategi Fungsional dan Bisnis. Saya selaku moderator, nama saya Francisca Lucia Sarewangge, dan kedua teman saya bernama Florentina Bui dan Wilfridus Pakai. Langsung saja, yang pertama, strategi bersaing bisnis. Strategi bersaing bisnis berfokus pada peningkatan posisi bersaing produk dan jasa perusahaan dalam industri atau segmen perusahaan tertentu yang dilayani perusahaan. Apabila strategi perusahaan mengalami masalah bisnis dan industri apa yang harus dilayani perusahaan, strategi bisnis mengatasi masalah bagaimana perusahaan dan unit-unitnya dapat bersaing dalam bisnis dan industri. Strategi bersaing generik dari Porter. Yang pertama, kepemimpinan biaya. Strategi ini membangun secara agresif fasilitas skala efisien, pengurangan harga yang gencar, pengendalian biaya, dan ongkos yang ketat. Yang kedua, diferensiasi. Strategi ini aktif untuk mendapatkan hasil di atas rata-rata dalam bisnis serta menciptakan produk atau jasa yang unik. Yang ketiga, fokus biaya. Strategi ini berkeyakinan bahwa perusahaan atau unit bisnis yang mengkonsentrasikan upaya-upayanya dapat melayani target strategi yang sempit dengan lebih efisien dibandingkan para pesaingnya. Yang keempat, fokus terdiferensiasi. Strategi ini perusahaan memfokuskan usaha-usahanya dalam melayani pasar sasarannya yang lebih sempit, lebih efektif daripada pesaingnya. Selanjutnya, resiko dalam strategi kompetitif. Tidak ada strategi bersaing tunggal yang dijamin mencapai kesuksesan. Dan beberapa perusahaan yang berhasil melaksanakan salah satu dari strategi bersaing Porter mendapati bahwa mereka akan dapat mempertahankan strategi tersebut. Berikutnya, permasalahan-permasalahan dalam strategi bersaing. Porter berpendapat bahwa untuk berhasil, perusahaan atau unit bisnis harus melakukan satu strategi bersaing generik. Kalau tidak, ia akan terjepit di tengah-tengah pasar yang kompetitif dengan tidak memiliki keunggulan kompetitif apapun, dan ditakdirkan untuk berada di bawah kinerja rata-rata. Penelitian pada umumnya mendukung posisi pernyataan Porter bahwa perusahaan yang gagal mencapai strategi bersaing akan terjepit di tengah-tengah tanpa memiliki keunggulan kompetitif. Struktur industri dan strategi bersaing. Meskipun strategi bersaing generik Porter berlaku di sembarang industri, dalam beberapa kasus strategi-strategi tertentu cenderung lebih berhasil daripada yang lain. Dalam industri terfragmentasi, industri terfragmen seringkali untuk usaha-usaha yang menawarkan produk-produk dari tahap awal daur kehidupannya, di mana banyak perusahaan lokal berskala kecil dan menengah bersaing untuk mendapatkan pangsa pasar keseluruhannya yang relatif kecil. Strategi fokus lebih memungkinkan untuk mendominasi. Selanjutnya, taktik bersaing. Taktik adalah sebuah rencana operasional khusus yang menjelaskan bagaimana, kapan, dan di mana sebuah strategi diimplementasi. Yang pertama, taktik waktu. Penggerak utama mendapatkan peluang untuk menentukan aturan-aturan bersaing di dalam berbagai bidang. Akan tetapi, menjadi penggerak pertama juga memiliki kerugian, yang merupakan keunggulan yang dinikmati oleh perusahaan penggerak terakhir dalam industri. Penggerak terakhir dapat meniru kemajuan teknologi perusahaan sebelumnya. Kedua, taktik lokasi pasar. Perusahaan atau unit bisnis dapat mengimplementasi strategi bersaing secara ofensif dan defensif. Ketiga, taktik menyerang. Metode-metode berikut adalah beberapa yang digunakan untuk menyerang posisi pesaing. Yang pertama, frontal assault. Perusahaan yang menyerang berhadapan langsung dengan pesaingnya, menyamakan diri dengan pesaing di dalam sembarang kategori, dari harga sampai promosi saluran distribusi. Agar berhasil, penyerang tidak saja harus memiliki sumber daya superior, tetapi juga harus bersedia bertahan. Yang kedua, flanking maneuver. Daripada langsung berhadapan dengan posisi pesaing, perusahaan dapat menyerang bagian dari pasar yang merupakan kelemahan pesaing. Yang ketiga, encirclement. Terjadi ketika perusahaan penyerang mengitari posisi pesaing dari segi pasar atau produk, atau bahkan keduanya. Yang keempat, bypass attack.
Daripada menyerang secara langsung, perusahaan dapat memilih untuk mengubah aturan main. Taktik ini mencoba menghentikan pasar dari perusahaan yang bertahan. Bentuk paling umum dari taktik ini adalah pengembangan versi terbaru dari sebuah produk yang akan memuaskan konsumen yang saat ini belum terlayani oleh pesaing apapun. Yang kelima, guerrilla warfare. Melibatkan serangan-serangan kecil dan terputus-putus kepada segmen pasar pesaing yang berbeda. Dengan demikian, perusahaan pendatang baru atau perusahaan kecil dapat mendapatkan hasil tanpa harus mengancam perusahaan besar. Selanjutnya, yang keempat, taktik defensif. Taktik defensif ditunjukkan untuk menurunkan probabilitas penyerangan, mengubah penyerangan ke jalan yang lebih tidak mengancam, atau mengurangi intensitas serangan. Taktik ini secara sengaja mengurangi profitabilitas jangka pendek untuk memantapkan profitabilitas jangka panjang. Memilih strategi bisnis. Bagi sebuah perusahaan atau unit bisnis, manajemen harus menilai kelayakannya dari segi sumber daya dan kapabilitas perusahaan atau unit bisnis. Keterampilan sumber daya yang biasanya diperlukan bersama dengan persyaratan organisasionalnya, karena sumber daya tersebut biasanya ada di dalam bidang fungsional perusahaan. Selanjutnya, strategi fungsional memaksimalkan produktivitas sumber daya, mengarahkan pada kompetensi tersendiri yang memberikan perusahaan atau unit bisnis suatu keunggulan kompetitif. Strategi pemasaran. Perusahaan atau unit bisnis dapat menangkap persaingan yang lebih besar dari pasar yang ada untuk produk saat ini, memulai kejenuhan dan penetrasi pasar atau mengembangkan pasar baru bagi produk yang ada. Strategi finansial. Tujuan strategi finansial adalah untuk menyediakan perusahaan struktur finansial dan dana yang cakup untuk mencapai tujuan umumnya. Sebagai tambahan, strategi finansial menguji pengaruh keuangan terhadap pilihan-pilihan strategi perusahaan atau unit bisnis dan mengidentifikasi tindakan finansial yang terbaik. Strategi penelitian dan pengembangan. Perusahaan-perusahaan yang bergantung pada teknologi untuk keberhasilan mereka semakin memperhatikan perkembangan strategi yang melengkapi strategi tingkat bisnis. Strategi operasi. Strategi operasi menentukan bagaimana dan di mana sebuah produk atau jasa dibuat, tingkat integrasi vertikal yang dibutuhkan, dan penyebaran sumber daya fisik yang diperlukan, dan hubungan dengan pemasok yang diingini. Strategi sumber daya manusia dan fungsional. Strategi dalam manajemen sumber daya manusia, sistem informasi, dan bidang-bidang fungsional. Penting lain bagi perusahaan bervariasi menurut industrinya. Perlu menjawab permasalahan apakah perusahaan harus menyewa karyawan kurang terampil dalam jumlah besar, yang tentunya akan menerima upah rendah, melakukan pekerjaan berulang, dan cenderung berhenti setelah waktu tertentu yang cukup singkat. Strategi restoran McDonald atau menyewa karyawan sangat terampil dalam jumlah sedikit dengan upah yang lebih tinggi dan banyak dilatih agar berpartisipasi dalam tim-tim kerja otonomi. Materi tentang strategi-strategi yang harus dihindari. Para manajer yang telah membuat analisis yang buruk atau kurang kreatif dapat terperangkap untuk ikut mempertimbangkannya. Yang pertama, mengikuti pemimpin. Yang kedua, pukul yang lain dan lari. Yang ketiga, bertempur. Yang keempat, lakukan apa saja. Yang kelima, kehilangan tangan. Materi yang berikut pemilihan strategi terbaik. George Steiner dan John Miner menyarankan para manajer sebelum memilih salah satu strategi, mungkin kriteria yang paling penting adalah kemampuan strategi yang diusulkan untuk mengatasi faktor-faktor strategis
yang dikembangkan sebelumnya dalam analisis SWOT. Apabila alternatif tersebut tidak mengambil manfaat dari peluang lingkungan dan kekuatan perusahaan dan mengarahkan pada ancaman lingkungan dan kelemahan perusahaan, maka strategi tersebut akan gagal. Materi berikut pengembangan kebijakan. Pemilihan strategi terbaik bukan akhir dari perumusan strategi. Manajemen sekarang harus menetapkan kebijakan untuk menentukan aturan dasar implementasi. Kebijakan-kebijakan tersebut memberikan pedoman bagi pengambilan keputusan dan tindakan di seluruh organisasi. Faktor sukses penting adalah elemen-elemen yang menentukan kesuksesan atau kegagalan strategi perusahaan. Penelitian menunjukkan bahwa organisasi yang memiliki kekuatan dalam faktor sukses kritis memenangkan persaingan.